pertemuan virtual saya tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 Forum Berbagi Aksi Nyata pada Diseminasi Budaya Positif. Dengan saya, Veronica Wali Atas PDGR dari SMK Negeri 1 Kota Tambolaka, calon guru penggerak Angkatan 11. Baik teman-teman, adapun alur kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu pembukaan doa pengantar oleh saya sendiri. Tujuan pertemuan kita diseminasi budaya positif di sekolah lewat ruang virtual. Sebentar ada pun tanya jawab dengan teman-teman semua. Waktunya cuma 1 jam teman-teman. Terus refleksi dan penutup. Baik teman-teman, saya terlebih dahulu mengawali kegiatan kita ini dengan doa pembukaan. Saya persilakan kepada teman saya untuk memandu kita dalam doa pembukaan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam teman-teman. Malam. Selamat malam Ibu Margareta. Marilah kita mengawali kegiatan kita pada malam hari dengan doa. Izinkanlah saya memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala kasih dan cintamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami ikuti pada malam hari ini dapat berguna bagi tugas dan pekerjaan kami ke depannya. Kami puji nama-Mu ya Tuhan hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Margareta yang sudah memandu doa pembukaan. Baik teman-teman, yang berikut pengantar dari saya. Mbak Ani, terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah turut bergabung dalam ruang virtual ini untuk mendengarkan tujuan pertemuan kita tentang diseminasi budaya positif di sekolah lewat ruang virtual. Baik teman-teman, menjadi konsep kita pada malam hari ini bahwa kita ketahui bersama bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan atau teladan dari seorang guru. Yang berikut, adapun konsep atau dalam budaya positif itu diterapkan ada 6 yang termasuk dalam budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma atau stimulus respon, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Perubahan paradigma stimulus respon untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga murid-muridnya itu mampu bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan dalam ini di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, pada budaya positif itu ada tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Dean Gerson, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang berikut, untuk menjadi orang yang ingin yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Yang berikut, disiplin positif. Murid yang memiliki disiplin positif itu akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal tidak terlepas juga teman-teman dari profil pelajar Pancasila. Nah, pada nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif yang manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, pada profil pelajar Pancasila itu tercantum juga nilai-nilai yaitu peduli, tanggung jawab, saling menghormati, dan jujur, serta kasih sayang, dan lain-lain. Nah, berikutnya yang termasuk pada budaya positif yang berikut keyakinan kelas. Nah, pada keyakinan kelas, semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Untuk membuat keyakinan kelas itu, semua siswa itu harus berpartisipasi untuk membuat keyakinan kelas. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam kalimat positif sepertinya. Terus, keyakinan kelas hendaknya itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikut, bersedia untuk ditinjau keyakinan kelasnya itu dari waktu ke waktu. Jadi teman-teman, kalau kita membuat keyakinan kelas dengan siswa di sekolah atau di kelas itu harus dilihat atau ditinjau ulang. Bukan setiap kali pertemuan atau hanya itu saja, tapi ditinjau ulang untuk melihat adakah perubahan seperti itu. Yang berikut, hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman hanya bersifat satu arah. Hukuman itu berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Nah, sanksi atau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati bersama dalam jangka pendek, tetap membuat siswa itu merasa tidak nyaman. Hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini teman-teman kita akan lihat bersama ada pernyataan di situ, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini teman-teman bisa juga langsung memberikan pendapat begitu. Nah sebentar dari teman-teman semua memberikan pendapat, nanti kita lihat benar ya sebentar setelah teman-teman memberikan pendapat di sini. Nah, yang pertama teman-teman ada pernyataan di situ, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Terus yang berikut nomor 2 itu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Yang berikut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Terus yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Yang berikut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apakah hukuman atau konsekuensi? Yang berikut nomor 7, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? 8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang berikut, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, ini teman-teman, menurut teman-teman semua ini, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi, mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi begitu? Bisa teman-teman memberikan pendapat atau resen begitu.
Halo? Siap Ibu, siap. Iya. Kalau nomor 1 menurut saya Ibu itu bagian daripada, coba buka slide nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bagian dari hukuman. Ya, hukuman itu menurut Pak Strisnia. Ya, sebentar kita lihat hasilnya, Pak Guru. Oke. Apakah masuk Iya, iya. hukuman? Terus, Siap Ibu, siap, siap. ya. Mungkin teman yang lain berpendapat nomor 2 dan seterusnya. Nomor 2, konsekuensi. Oke, Sebaca kakak. konsekuensi ya. Oke, nanti kita akan lihat hasilnya sebentar. Oh, Silakan teman-teman ya. Nomor 3 konsekuensi, Bu Guru. Oke, konsekuensi. Lanjut. Nomor 4, hukuman. Hukuman murid diminta push up 15 kali. Oke, sebentar kita lihat hasilnya. Nomor 5 itu konsekuensi. Oke, konsekuensi. Terima kasih Ibu Margareta. Lanjut. Ibu Magdalena. Nomor 6, hukuman. Hukuman. Nomor 7, hukuman. Oke, Pak Trisnu. Nomor 8, hukuman. Nomor 8 hukuman ya. Tinggal 2 nomor. Nomor 9 konsekuensi. Nomor 9 konsekuensi. Nomor 10, konsekuensi. Oke. Ini masih ada sampai nomor 14 teman-teman. Nomor 11. Oke. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai temannya saat bermain di lapangan. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Nomor 12. nomor Terlambat 12. hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. 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 Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Oke, ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. 14, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Oke, baik teman-teman, mari kita akan lihat bersama apakah jawaban teman-teman itu benar atau masih keliru begitu. Nah, yang pertama itu di sini konsekuensi begitu. Apakah saya juga yang salah? Kita sama-sama melihat teman-teman pada yang nomor 1 tuh apakah masuk konsekuensi atau hukuman dia, benar tidak? Benar, Ibu. Ya, sudah benar Ibu. Oke, teman-teman. Jadi, baik teman-teman, terima kasih atas partisipasi dan jawabannya. Dan kita sudah ketahui bersama dan membedakan mana yang termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Dan itu yang kita harapkan untuk kita bisa menerapkan dalam atau di lembaga kita masing-masing, kita sebagai seorang pendidik. Nah, yang berikut dihukum dan
oleh penghargaan seperti yang hubungannya yang kita jelaskan tadi, yang saya jelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka pendek, jangka panjang atau ketergantungan dan kehilangan motivasi internal. Yang berikut penghargaan tidak efektif. Kecewa, kalau penghargaan tidak efektif maka akan kecewa jika tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Nah, rasa iri hati siswa termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Persaingan berujung kecemasan yang tidak bisa mau berusaha. Penghargaan atau menghukum. Jika penghargaan sangat diharapkan tetapi tidak mendapatkan maka akan merasa dihukum. Baik, yang berikut 5 kebutuhan dasar manusia. Baik teman-teman, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Nah, di sini mari kita berefleksi. Ada ilustrasi. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda atau menurut teman-teman semua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Apakah itu termasuk kebutuhannya kesenangan kah, atau penguasaan kah, rasa kasih sayang kah, seperti itu teman-teman. Yang Yang berikut, pertama itu Ibu, kebebasan. kebebasan ya. Ribut di sini. Oke, kebebasan. Nah, sebentar kita akan melihat teman-teman. Terus yang berikut, ibu guru tidak Yang kedua, kasih sayang. menyapaku. Ibu guru Kasih tidak sayang. menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, menurut teman-teman Kasih itu sayang. termasuk kebutuhan apa? Kasih Kasih sayang, Ibu sayang. Guru. Kasih sayang ya. Ya, Ibu Guru. Oke, yang berikut, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Itu termasuk kebutuhan apa, teman-teman? Kebebasan. Menurut Betul saya. sekali. Karena Bebasan. kebebasan itu mencoba hal-hal yang baru. Oke, kebebasan ya. Terus yang berikut, aku sebal, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu termasuk kebutuhan apa, teman-teman? Aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebal gambar pikiran. Coba klik lagi di slide 5 kebutuhan itu. Gambarku tidak rapi. Penguasaan. Kasih sayang dan rasa diterima. Oke, kasih sayang dan rasa diterima. Baik, teman-teman, kita akan lihat bersama apakah jawaban kita semua itu benar atau masih ada keliru. Nah, ini teman-teman hasilnya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, di sini itu masuk pada identifikasi kebutuhan kesenangan. Terus, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit baru. Nah, di sini kebutuhannya itu cinta dan kasih sayang. Terus aku sebal gambar tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Di sini menunjukkan kebutuhan penguasaan.
Aku bosan belajar, cuma gitu-gitu aja dengar ibu guru aja. Ya di sini masuk pada kebutuhan kebebasan. Baik teman-teman, yang berikut masuk pada budaya positif tentang 5 posisi kontrol. Nah, teman-teman, 5 posisi kontrol di sini itu yang pertama terdiri dari 4 bagian, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, terus Teman. pemantau, dan manajer. Nah, ini kita lihat di sini pada identifikasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, bahwa di dalam setiap hukuman dan konsekuensi itu memiliki perbedaan. Nah, seperti di sini hukumannya identitas gasalnya itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita melaksanakan memberi hukuman kepada peserta didik kita di sekolah, itu mereka merasa tersakiti. Terus kalau pada konsekuensinya itu sesuatu yang harus terjadi, terus pada restitusi merupakan suatu pilihan. Begitu. Terus yang berikut tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Terus pada konsekuensinya itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Nah, pada restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Saya akan membaca lebih teman-teman karena waktu kita cuma 1 jam. Bagaimana Ibu Vero? Ini teman-teman akan melihat sendiri tentang identifikasi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena waktu kita ini tinggal 13 menit lagi begitu teman-teman, belum masuk ke refleksi sebentar. Mungkin lebih bagusnya Ibu minta bantuan anggota untuk membacakan agak cepat supaya tidak skip gitu. Iya, Pak Guru. Oke, yang berikut perilaku pada bagian hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, pada konsekuensinya itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, terus pada restitusi masalah terpecahkan. Yang berikut pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi atau lembaga, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, pada konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah pada bagian hukuman, peraturannya adalah kamu harus murid atau anak membenci suatu peraturan. Nah, pada konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Terus pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masa ini? Nah, di sini kita akan masuk pada kalimat negatif, netral, dan positif. Awas, pada kalimat negatifnya, awas kalau dilakukan lagi. Ya, nanti awas kamu. Itu masuk pada kalimat negatif, teman-teman. Terus pada netral, lakukan apa yang saya katakan. Positifnya, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Terus masuk pada negatif pada mode paksaan, netral stimulus respon, positif teori kontrol. Mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk, atau murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Terus pada netral, mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid atau anak belajar taat peraturan. Terus pada teori kontrol mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Yang berikut pada negatifnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas
kesalahan. Pada netral mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Pada teori kontrolnya itu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Yang berikut segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi teman-teman itu ada 3 bagian. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, terus menstabilkan identitas. Nah, pada validasi tindakan yang salah itu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Terus arah yang lebih efektif mendapat apa yang kamu butuhkan. Terus pada menanyakan keyakinan, kelas apa yang kita sepakati bersama. Terus apa yang menjadi keputusan kamu. Terus pada menstabilkan identitas, seorang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Jadi ini teman-teman kalau kita terapkan di sekolah tentang segitiga restitusi ini, bahwa kita ketahui bahwa anak itu melakukan suatu kesalahan, kita harus perlu menerapkan segitiga restitusi. Kita jangan langsung menghakimi atau langsung menghukum. Kita harus mengetahui dari 3 restitusi itu. Seperti itu, sehingga anak-anak itu jangan merasa bahwa mereka itu rasa ditinggal atau merasa bahwa mereka jauh dari gurunya. Seperti itu. Jadi kita harus menerapkan itu segitiga restitusi pada budaya positif yang 6 dari budaya positif tadi. Nah, di sini pada segitiga restitusi teman-teman, dari restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, menurut Gelson 1996, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya sebagai setelah berbuat salah. Ciri-ciri dari restitusi teman-teman, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan menguatkan. Restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini contoh dari segitiga restitusi teman-teman, tahapannya dan contoh variasi kalimatnya. Pada tahap pertama itu menstabilkan identitas. Jika anak-anak kita itu berbuat salah, misalnya di sekolah tidak mengumpulkan tugas atau datang terlambat, atau strategi yang kita gunakan itu kurang menyenangkan, dan pada diseminasi saat ini harapan saya dengan penerapannya saya tentang diseminasi budaya positif, saya harap teman-teman semua di sekolah bisa memahami setelah mengetahui apa yang saya sampaikan pada pertemuan virtual kita pada malam hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, pada segitiga restitusi, kita harus mengetahui misalnya anak itu berbuat salah. Contohnya, anak itu melanggar peraturan sekolah seperti lambat datang sekolah, terus tidak mengumpulkan tugas. Nah, kita tidak langsung menghakimi atau langsung memberi hukuman. Kita harus mengetahui dulu. Kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Seperti di sini, contoh kalimatnya itu teman-teman, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan sebagai berikut begitu. Nah, pada validasi tindakan yang salah, teman-teman, kamu itu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut.
ya bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tetapi hal yang jadinya merugikan untuk orang lain dan seterusnya. Terus pada menanyakan keyakinan, apa keyakinan keras yang kita percaya atau keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Terus apakah tindakanmu seperti ini, segitiga restitusi ini kita harus menerapkan di dalam kelas, tempat kita mengajar, seperti itu. Jadi jangan kita langsung mengatakan bahwa kamu itu kok bodoh, tidak bisa apa-apa, apalagi dapat teman-temannya. Jadi dia merasa bahwa dia itu dipojokkan, tidak dihargai. Padahal kita ketahui teman-teman bahwa anak itu Bisa masuk ya. memiliki kebutuhan, 5 dasar kebutuhan hidupnya. Kita ketahui bersama bahwa 5 dasar kebutuhan untuk manusia begitu. Nah, kita harus menghargai dia walaupun dia sebagai peserta didik, sehingga anak itu jangan merasa menyendiri atau dibiarkan gitu saja. Jadi kita harus selalu mendekap dan memberikan bimbingan kepada anak kita. Nah, itu yang mencerminkan tentang segitiga restitusi. Dan harapan saya Bapak Ibu semua bisa menerapkan apa diseminasi budaya positif yang saya terapkan pada malam hari ini. Yang berikut, pada ayat ini yang terakhir teman-teman tentang segitiga restitusi, dan yang berikutnya kita akan masuk pada refleksi kegiatan kita pada malam hari ini, seperti yang alur pertemuan kita tadi bahwa akan ada refleksi. Saya mohon teman-teman semua untuk memberikan refleksi tentang pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita resen yang memberikan refleksi bagaimana penerapannya saya selama 2 jam ini tentang 1 jam lebih ini tentang diseminasi positif di sekolah, contoh di SMK Negeri 1 Kota Tembolaka yang saya terapkan. Saya mohon teman-teman untuk merefleksi dan memberikan masukan atau tanggapan yang bisa kita sama-sama melihat tentang perkembangan anak didik kita di lembaga SMK Negeri 1 Kota Tembolaka ini. Apakah selama ini yang kita terapkan, apakah sudah sesuai, dan mari kita sama-sama melihat dan merefleksi tentang apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih teman-teman. Saya berikan kesempatan untuk memberikan refleksi. So, Ibu Vero, Iya, Pak Norbert. mohon izin untuk berefleksi sedikit. Iya, Pak, silakan. Pertama-tama, saya mengapresiasi apa yang Ibu lakukan pada diseminasi budaya positif. Berikut refleksi saya. Saya sangat senang sekali bisa mengikuti diseminasi budaya positif pada kesempatan kali ini. Banyak hal yang saya pelajari. Di antaranya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana pada saat diseminasi tadi, Ibu juga memberi kesempatan pada kami untuk menganalisa kasus-kasus tertentu, apakah termasuk hukuman, restitusi, atau konsekuensi. Selain itu pula ada tentang 5 posisi kontrol guru, serta 5 kebutuhan dasar peserta didik. Pada materi 5 posisi kontrol guru, saya memahami dan menyadari bahwa posisi kontrol yang ideal bagi seorang guru ialah posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana ketika ia mendampingi peserta didik yang mengalami persoalan, seorang manajer bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan persoalan peserta didik, sehingga peserta didik bisa menjadi lebih baik,
lebih kuat ketika kembali kelompoknya, merdeka, serta bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Norbes. Sangat luar biasa refleksinya pada malam hari ini. Harapan saya, semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan virtual pada malam hari ini, teman-teman bisa mengerti seperti yang sudah direfleksikan oleh teman kita Pak Norbert. Berarti pemahamannya itu sangat luar biasa. Bagaimana cara kita menerapkan 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan juga untuk memahami tentang segitiga restitusi pada lembaga kita SMK Negeri 1 Kota Tambolaka. Terima kasih Pak Norbes sekali lagi. Saya persilakan bagi teman-teman yang masih mau merefleksi tentang kegiatan kita pada malam hari ini. Baik Ibu, terima kasih. Iya Pak Saya ingin Mesa, silakan. memberikan umpan balik atau refleksi mengenai diseminasi budaya positif yang telah Ibu paparkan tadi. Menurut saya, adapun perasaan saya ketika tadi, atau mohon maaf Ibu, bisa ditampilkan tadi mengenai 4P-nya tadi. Ini Pak Mesa. Baik Bu, saya akan menyampaikan refleksi 4P mengenai diseminasi budaya positif yang telah Ibu paparkan. Adapun peristiwa yang saya alami tadi, yaitu pertama saya mengikuti tentang diseminasi budaya positif, terus berkolaborasi dengan rekan lain untuk mendengarkan pemaparan dari yang Ibu sampaikan mengenai diseminasi budaya positif. Pesan saya pertama, saya senang dan saya bersyukur karena bisa mendapatkan materi tentang budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan sebagai guru. Di mana di dalam budaya positif tadi itu kita mendapatkan pembelajaran bahwa mewujudkan budaya positif harus pertama kali kita tekankan yaitu disiplin positif di sekolah. Dalam artian bahwa disiplin positif itu bagaimana kita mengembangkan motivasi internal pada diri murid, bukan pada motivasi eksternal. Itu yang dinamakan disiplin positif. Lalu untuk penerapannya, kita sebagai guru menurut saya ini penting kita lakukan di sekolah. Yang pertama adalah bagaimana kita secara berkolaborasi bersama guru untuk menanamkan disiplin positif pada diri kita masing-masing. Yang pertama kali kita sebagai guru, kemudian kita tekankan pada murid kita supaya murid memiliki disiplin positif. Bagaimana supaya murid memiliki motivasi internal untuk melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan nilai-nilai nilai-nilai universal, bukan pada motivasi eksternal seperti ingin mendapatkan penghargaan dan juga karena menghindari teguran atau hukuman. Jadi kita sebagai guru, terkhusus saya sebagai pribadi, harus bisa menerapkan budaya positif di sekolah secara kolaboratif dan secara bersama-sama dengan warga sekolah. Saya pikir seperti itu refleksi saya. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Mesa sudah memberikan refleksi tentang kegiatan kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Intinya teman-teman semua kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama, sehingga tujuan kita dalam mendidik anak-anak kita di SMK Negeri 1 Kota Tambolaka bisa terwujud dan harapan kita bisa tercapai. Dan terima kasih banyak sekali lagi Pak Mesa untuk refleksinya pada malam hari ini. Apakah masih ada dari teman-teman yang memberikan tanggapan atau penguatan atau penyanggahan atau masih ada yang memberikan refleksi? Saya persilakan. Baik teman-teman, kalau memang tidak ada lagi, baik terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semua, guru-guru yang sudah terlibat dalam kegiatan virtual saya pada malam hari ini tentang diseminasi budaya positif di sekolah pada khususnya SMK Negeri 1 Kota Tambolaka. Dan harapan saya teman-teman dengan pemaparan saya walaupun lewat virtual, harapan saya teman-teman semua bisa memahami dan apapun yang saya sampaikan teman-teman semua bisa menerapkan dalam kelas dan pada umumnya pada SMK Negeri 1 Kota Tambolaka. Mungkin selama ini kita belum mengetahui apa itu budaya positif, terus penerapan kebutuhan dasar manusia, terus motivasi, segitiga restitusi, dan juga tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol, dan tentang hukuman atau konsekuensi. Harapan saya dengan pertemuan kita pada malam hari ini, semoga teman-teman bisa menyimak dan bisa menerapkan pada lembaga kita SMK Negeri 1 Kota Tambolaka. Walaupun tidak semaksimal teman-teman, tapi mari kita bergandengan tangan untuk kita sama-sama mencoba dan dengan hal ini pasti dengan kita berkolaborasi dan bergandengan tangan bersama-sama, pasti apapun tujuan kita teman-teman akan tercapai. Mungkin itu saja tentang pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya teman-teman semua sudah menghargai undangan saya walaupun lewat grup. Teman-teman sudah bergabung. Sekali lagi saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada teman-teman guru semua yang sudah ikut bekerja sama dan ikut mengambil bagian pada diseminasi budaya positif pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik teman-teman. Kita doa penutup. Malam Iya. Saya mohon teman-teman semua untuk iya teman-teman, terima kasih. Untuk menutupi segala rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini, saya mohon teman-teman salah satu memimpin kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih teman-teman. Mari kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa, dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran Katolik. Yang lain Mohon maaf Pak Trisnu, mohon maaf teman-teman, sebelum kita doa saya mohon untuk kita foto bersama dulu, dan saya izin untuk stop share dulu teman-teman supaya kita bisa. Oke, sebelum doa penutup, setelah doa penutup teman-teman kita foto bersama sebentar habis doa penutup. Oke, silakan Pak Trisnu. Silakan Mbak Mesa foto. Baik. Mari kita foto bersama, kita lihat kamera. Bu Melda. Kamera dulu teman-teman. 1, 2, 3. Senyum Pepsodent. Sudah? Belum, Pak Mesa, belum. Oke. Ini siapa yang ambil Pak Mesa kok? Asli sih, tangan mana? Pak Mesa. Ada foto. Mendaki. Pakai ini. Screenshot. Iya. Oke, kita sudah manis. Lihat kamera 1, 2, 3.
gelap sudah. Oke. Oke, Terima semua kasih, Kak Misa. masih bisa. Ya. 1, 2, 3. Gelap, teman. Gelap, teman-teman, gelap. Kita di jalan. Abaikan latar ke lembu. Oke, sudah Ibu. Silakan Pak Trisno. Baik, kita lanjutkan dengan doa. Izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran Katolik. Yang lain menyesuaikan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, Allah yang Maha Murah, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu, atas berkat dan penyelenggaraan-Mu. Teristimewa Tuhan atas kesempatan yang sangat istimewa ini Tuhan. Melalui sahabat kami, teman kami, Ibu Veronica telah berbagi praktik baik terkait diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Sudi kiranya Tuhan yang kami terima, yang kami dapatkan dari pemaparan materi yang disampaikan oleh rekan sejawat kami, memampukan kami untuk mengaplikasikan semua yang kami terima itu dalam kehidupan keseharian kami, teristimewa kami selaku tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah di mana kami mengabdi. Bapa di dalam surga, Engkau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya kegiatan malam hari ini. Semua itu karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Maka kami senantiasa selalu memohon penyelenggaraan-Mu atas seluruh rangkaian kehidupan kami. Hari ini, esok, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Trisno. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Vero. Sukses. Malam. Sukses buat besok, Ibu Vero. Sukses hari Selasanya. Baik, adik-adik semua, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas, ya? Kesepakatan kelas ini berawal dari budaya positif di sekolah yang kita terapkan. Nah, budaya positif itu kita menerapkan seperti disebut dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita buat selama proses pembelajaran kita selama 3 jam. Kesepakatan kelas ini kita buat kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi apa yang kita harus sepakati bersama selama proses pembelajaran kita. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat bukan karena tekanan atau paksaan, ya. Jadi yang kita buat selama kita belajar tidak jam ke depan. Jadi itu betul-betul kalian buat sesuai kesadaran tanpa paksa. Jadi apa yang kita buat selama proses pembelajaran itu seperti itu. Nah, Ibu akan bagi stick note-nya untuk kalian bangun tulis kesepakatan kelas. Nanti tempel di atas
Oi, Jenny. Oi.